Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Jalima Waliwuru. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebergunaan atau usability. Berikut tujuan utama kebergunaan. Tujuan utama kebergunaan adalah untuk memenuhi kriteria khusus dari tujuan atau hal awal interaksi, misal efisien dan pengalaman yang menyenangkan. Yang berikut kesalahan klasik. Berikut kesalahan perencanaan yang sering terjadi. Yang pertama, berdasarkan konsens. Yang kedua, anggapan bahwa perilaku kelompok seseorang telah mewakili kelompok lain. Yang ketiga, keinginan atasan yang harus dilakukan. Yang keempat, tradisi lama atau kebiasaan. Yang kelima, anggapan implisit yang tidak sesuai, keputusan awal yang tidak didukung. Yang ketujuh, penundasan evaluasi. Yang ke-8, evaluasi format, namun menggunakan kelompok subjek yang tidak sesuai. Ya, yang berikut kita masuk kepada kepuasan berinteraksi. Kepuasan berinteraksi dapat dicapai apabila sistem memenuhi 8 aturan sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, fasilitas kunci cepat. Yang ketiga, umpan balik yang informatif. Yang keempat, rancangan dialog yang mengarah ke putusan atau close. Yang kelima, pencegahan kesalahan dan penegakan kesalahan. Yang keenam, pembalikan tindakan yang mudah. Yang ketujuh, dukungan pada close of control atau pusat kendali internal. Yang kedelapan, pengurangan beban memori jangka pendek. Ya, yang berikut uji kebergunaan. Yang pertama adalah proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer. Dari sebuah sistem ada 3 jenis uji kebergunaan atau Levy and Crowell 1997. Yang kedua, exploratory. Yang ketiga, threshold. Yang keempat, perbandingan. Yang berikut uji eksploratory. Bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerjanya melambat. Tujuan akhirnya adalah berupa daftar persoalan yang terjadi selama pengujian dan disampaikan ke pengembangan atau perancang sistem. Yang berikut uji threshold. Digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang tertentu terlebih dahulu. Dari hasil uji ini akan ditentukan lolos atau tidak suatu sistem, misalnya usia beberapa lama menyelesaikan tugasnya, detik, beserta kesalahan berapa kali. Jenis uji ini biasanya menyertai versi bad results. Yang berikut uji perbandingan. Pengujian dengan membandingkan dua pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan mana yang lebih cocok bagi pengguna. Biasanya dilakukan pada tahap awal. Perancangan berupa pembuatan purwarupa atau muskop. Yang berikut beberapa cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Teknik ini digunakan dalam membuat pohon menu atau folder dan subfolder. Penilaian didasarkan keterkaitan antara menu dan isinya, atau antar folder dan subfolder. Yang kedua, evaluasi heuristik. Heuristik adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari suatu penemuan. Evaluasi ini biasanya melibatkan ahli IMK. Teknik ini mengeksplorasi sistem identifikasi masalah kebergunaan dan
mengklasifikasi setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Yang berikut pengujian menyiapkan 2 dokumen pengujian. Yang pertama, dokumen yang berisi ringkasan proyek, calon pengguna, dan pola yang diharapkan. Yang kedua, dokumen bersifat daftar heuristik. Yang berikut masalah kepergunaan yang sering timbul adalah yang pertama, inkonsistensi judul dan label. Yang kedua, penggunaan istilah yang tidak sesuai. Yang ketiga, tata letak yang membingungkan. Yang berikut uji berbasis skenario. Dalam uji kepergunaan berbasis skenario, partisipan atau wakil pengguna diberikan sesuai skenario atau tugas tertentu yang sudah dirancang oleh penguji. Skenario meliputi fungsionalitas utama, sistem dan simulasi pola penggunaan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Iya.